Dan di saat itu, Herdis pun mulai menanyakan, "Kamu sudah periksa ke dokter kandungan belum? Atau tes pack?" Wiwin menjawab dengan singkat, "Sudah." "Bagaimana hasilnya? Sudah kamu gugurkan?" Dan Wiwin di saat itu menjawab, Sudah aku gugurkan." Namun, mimik wajah Wiwin terlihat seperti orang berbohong. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Tasikmalaya, Jawa Barat, di mana ada sepasang kekasih yang statusnya masih pacaran, namun mereka sudah melakukan hubungan di luar batas. Gara-gara gaya pacarannya yang bebas tersebut, tiba-tiba di suatu hari si perempuan mengalami telat datang bulan. Hal ini ternyata membuat kekasihnya, yaitu si laki-laki, tiba-tiba panik bukan main. Dia mengira si pacarnya ini sedang mengandung. Akibat kepanikan yang dialami si pria, tiba-tiba dia terfikir untuk mengeksekusi kekasihnya yang dia kira sedang mengandung anak hasil hubungan mereka. Alasan si pria ini adalah dia tidak ingin citranya menjadi jelek di mata orang-orang. Dan akhirnya dia gelap mata dan melakukan aksi kejinya tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Langsung aja kita bahas di Kata Pena. Beralih ke Tasik, pemirsa, polisi mengungkap kasus penemuan jasad wanita muda di kebun durian di Tasikmalaya, Jawa Barat. HP WW usai korban mengaku terlambat datang bulan. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini sobat, di Kelurahan Sindang Herang, Kecamatan Panumbang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, ada seorang laki-laki yang bernama Herdis Permana, usianya 20 tahun. Herdis ini merupakan seorang mahasiswa dan kuliah di salah satu kampus yang ada di Tasikmalaya, yaitu Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah atau disingkat dengan IAILM di Suryalaya, Tasikmalaya. Pada studinya itu, Herdis ini mengambil jurusan ilmu tasawuf. Dia merupakan mahasiswa angkatan tahun 2022 dan sering sekali pulang pergi Ciamis, Tasikmalaya untuk berkuliah karena rumahnya berada di Ciamis. Singkat cerita, Herdis ini memiliki seorang kekasih. Nama kekasihnya itu adalah Wiwin Wintarsih yang usianya terpaut 1 tahun lebih muda dari Herdis, yaitu 19 tahun. Wiwin ini merupakan seorang anak dari Ikin dan ibunya bernama Apong Endah. Wiwin merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara, di mana kakaknya itu diketahui juga perempuan. Wiwin dan keluarganya tinggal di sebuah rumah sederhana, namun bisa dikatakan ya cukup layak untuk sebuah rumah yang terletak di desa. Mereka tinggal di dusun Tenjolaya, Desa Sindang Herang, Kecamatan Penumbangan, Ciamis. Ayah Wiwin bekerja di proyek bangunan, yang mana dia sangat jarang sekali berada di rumah, dan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Hubungan pacaran antara Wiwin dan Herdis ini bisa dikatakan sudah cukup lama sobat. Mereka sudah menjalani hubungan sekitar 4 tahunan. Hubungan asmara mereka juga sangat romantis. Mereka sering sekali memamerkan kemesraan hubungan mereka di laman sosial media masing-masing. Bahkan secara khusus, Wiwin ini sering sekali menandai postingan kemesraannya dengan Herdis lewat highlight Instagram yang bertuliskan BF atau boyfriend dengan emoji love. Lalu tidak hanya itu sobat, di dalam postingannya itu, Wiwin juga kerap sekali menambahkan kata-kata yang bisa dikatakan ya terlihat sangat bucin. Dia menuliskan thank you and stay with me, atau kalau diartikan terima kasih dan tetaplah bersamaku. Lalu di slide berikutnya, terkadang Wiwin juga menambahkan foto dan menuliskan when distance separates and remains one goal, atau yang artinya ketika jarak memisahkan dan teringat akan satu tujuan. Ya kurang lebih seperti itu sobat. Jadi intinya Wiwin ini sangat membangga-banggakan Herdis dan dia sangat bahagia memiliki Herdis. Antara Wiwin dan Herdis memang sangat sering sekali bertemu, dan saking sudah lamanya mereka menjalani hubungan, mereka ini sudah sampai melakukan hal-hal di luar batas, yaitu
melakukan hubungan badan. Mereka sering melakukan hubungan badan dengan menyewa sebuah penginapan di daerah tempat mereka tinggal. Tidak ada paksaan dari siapapun untuk mereka melakukan hal tersebut. Bisa dikatakan keduanya memang suka sama suka. Terbukti, mereka sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dan pada awalnya semuanya berjalan baik-baik aja. Mereka juga selalu menggunakan pengaman ketika berhubungan badan. Lalu tibalah pada suatu hari, sekitar tanggal 13 September tahun 2023. Tiba-tiba, Wiwin ini merasa panik. Dia sudah 2 bulan telat datang bulan. Dia bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Saat itu Wiwin mencoba untuk menganggap hal ini adalah hal wajar. Ya mungkin karena hormon. Tetapi sekaligus di saat itu dia juga overthinking. Karena beberapa waktu ke belakang, dia beberapa kali melakukan hubungan badan dengan kekasihnya. Ya meskipun pakai pengaman, tapi dia sering mendengar dari orang-orang kalau pakai pengaman juga masih ada kemungkinan itu bakal menyebabkan kehamilan. Pada saat itu juga Wiwin mencari tahu sendiri tentang apa yang dia alami. Dan di saat itu dia hanya bermodalkan internet. Dia searching mengenai tanda-tanda kehamilan yang mana hal ini justru menambah kepanikan setelah dia membaca dan mendiagnosis dirinya sendiri dan berkata, "Aduh, mampus, kayaknya aku hamil deh. Aduh gimana ini?" ucap Wiwin dalam hatinya. Semakin dicari, semakin kacau pikiran Wiwin. Pada saat itu Wiwin yang tidak mau stres sendirian, kemudian mencoba untuk menghubungi kekasihnya. Dia mengirimkan sebuah pesan yang bertuliskan, "Sayang, aku ngeri deh. Masa aku telat mens sudah 2 bulan? Aku takut banget. Gak kayak biasanya loh, aku ini telat datang bulan kayak gini." Beberapa menit kemudian, Hardis membalas pesan yang dikirimkan oleh Wiwin. Dia bilang, "Hah? Maksud kamu apa? Kamu hamil?" tanya Hardis. "Ya aku gak tahu. Dari yang aku cari di internet sih, semua yang aku alami sekarang ya ini merupakan tanda-tanda kehamilan," kata Wiwin. Hardis yang mendengar jawaban dari Wiwin itu kemudian jadi bingung. Badannya tiba-tiba gemetar, dia penuh ketakutan dan berkata, "Kamu periksa ke dokter kandungan, habis itu kabari aku. Kalau misalkan kamu memang hamil, gugurin aja. Aku gak mau, aku belum siap punya anak." Lalu Wiwin berusaha untuk menenangkan keadaan dan berkata, "Tapi aku juga kan belum tahu dan ini juga belum tentu hamil. Bisa aja ini memang hormonku lagi gak bagus, jadi menstruasinya jadi terhambat. Banyak juga kok kasus kayak gini tapi gak hamil," kata Wiwin. Lalu Hardis ini tetap panik. Dia sangat yakin kalau pacarnya ini hamil. Dia bersikukuh mengatakan, "Atau mungkin kamu memang beneran hamil tapi gak sama aku. Kita kan kalau berhubungan suka pakai pengaman. Jangan-jangan kamu berhubungan dengan orang lain ya? Gak pakai pengaman," ucap Hardis. Sontak di saat itu Wiwin tidak terima dengan tuduhan sang pacar. Lalu dia mengatakan, "Maksudmu apa? Aku saja setiap hari sama-sama dengan kamu terus. Gak ada tuh aku ketemu cowok lain selain kamu. Kamu jangan menuduh aku ya. Kalau misalkan aku beneran hamil, kamu yang harus bertanggung jawab atas kehamilanku ini," kata Wiwin. Hardis yang di saat itu mendengar perkataan dari Wiwin menjadi semakin panik. Dia mengetahui dan sangat yakin kalau memang kekasihnya itu tidak mungkin melakukan hubungan badan dengan orang lain. Ya jadinya jika pacarnya hamil, maka itu adalah anak dari Hardis sendiri. Dan di saat itu Hardis berkata, "Ya udah, pokoknya kamu harus periksa dan gugurkan kandungan itu. Aku gak mau tahu." Namun sobat, Wiwin yang disuruh periksa ke dokter kandungan itu justru gak mau. Yang mana menurutnya itu sangat memalukan untuk dia. Umurnya masih muda dan belum menikah. Makanya di saat itu dia tidak kunjung pergi ke dokter kandungan. Tetapi di saat itu Wiwin berencana ingin berbohong kepada Hardis. Dia ingin berpura-pura sudah pergi ke dokter kandungan jika Hardis menanyakan hal itu. Wiwin juga berniat ingin mengatakan kalau dia sudah menggugurkan kandungan. Hal ini sengaja dia rencanakan karena tidak mau cekcok dan ribut dengan sang pacar. Lalu di sisi lain, ternyata Hardis mengalami kepanikan yang cukup parah. Dia sampai stres, tidak bisa tidur, dan terus kepikiran tentang kehamilan Wiwin. Karena merasa ketakutan dan tidak mau keluarganya tahu, dia jadi berpikir yang aneh-aneh. Dia memikirkan citranya di mata orang-orang yang akan menjadi buruk karena telah menghamili anak orang.
Di saat itu dia berpikir keras bagaimana caranya agar bisa membuat pacarnya itu menggugurkan kandungannya. Padahal pada saat itu dia belum bertanya kepada Wiwin apakah kehamilannya sudah digugurkan atau belum. Padahal Wiwin sudah berencana akan mengatakan kalau kandungan tersebut akan atau sudah digugurkan. Lalu Herdis yang dihantui oleh rasa ketakutan kemudian mendapatkan ide jahat. Dia berkata di dalam hati, kalau misalkan nanti Wiwin gak mau gugurin, aku akan eksekusi dia. Aku gak mau, masih muda begini harus menikah. Hancur semua pendidikan dan karirku, katanya dalam hati. Dari ide kejinya tersebut, Herdis berusaha untuk memantapkan hatinya dan menyiapkan mentalnya. Di saat dia berpikir sudah mantap ingin mengeksekusi sang pacar, dia mulai mencari hal-hal yang dia butuhkan untuk mengeksekusi. Entah apa yang ada di pikirannya di saat itu. Wiwin yang sangat dia cintai justru saat ini ingin dia lenyapkan. Untuk melancarkan aksinya, Herdis di saat itu menyiapkan sebuah kentongan yang dia buat dari kayu berdiameter sekitar 15 cm. Dia bentuk kayu itu hingga memiliki pegangan di bagian bawah dan mirip seperti alat pemukul. Ukurannya tidak terlalu panjang, namun jika dihantamkan ke tubuh manusia, ya lumayan bakal bikin benjol. Lalu tidak hanya itu, Herdis juga menyiapkan sebuah pisau karambit yang akan digunakan untuk memperlancar eksekusinya nanti. Dan setelah semua barang-barang terkumpul, dia masih saja dihantui oleh rasa ketakutan dan rasa panik. Singkat cerita, di suatu hari, Herdis yang telah merencanakan eksekusi terhadap pacarnya ini mencoba untuk menghubungi Wiwin lagi. Dan dia mengatakan, besok kita ketemu ya di kampusku, aku tunggu. Aku pengen ngomong soal hubungan kita, aku pengen ngomong langsung sama kamu. Nah, di saat itu Wiwin berpikir, ya mungkin Herdis akan menanyakan perihal menggugurkan kandungan. Tanpa dia ketahui kalau ternyata Herdis sudah menyiapkan yang namanya aksi eksekusi. Lalu tanpa berlama-lama, Wiwin langsung membalas pesan tersebut. Oke, kata Wiwin. Kemudian keesokan harinya, mereka pun bertemu di kampus. Namun karena merasa di sana sangat ramai, akhirnya Herdis mengajak Wiwin untuk pergi dari tempat itu menggunakan sepeda motor. Pada saat itu Herdis membawa Wiwin ke arah Pagerageng, Tasikmalaya. Dia membawa Wiwin ke sebuah perkebunan durian. Dan memang nih sobat, kebun durian tersebut bisa dilalui motor, namun bukan merupakan jalan umum yang biasanya dilalui oleh orang ramai. Nah, suasana di saat itu sangat sepi sekali. Tidak ada satupun orang yang lewat dan hanya ada mereka di sana. Lalu tiba-tiba Wiwin merasa aneh dan dia pun bertanya, ngapain kita kesini? Kenapa kamu ajak aku kesini? Lalu Herdis menjawab, ya memangnya kenapa? Aku ingin bicara serius dengan kamu. Lalu Wiwin mengatakan, lah kan kita bisa nyari tempat lain kayak kafe gitu atau di mana kek. Herdis tidak menghiraukan perkataan itu dan mengatakan, banyak ngomong kamu. Ikut aja, apa susahnya coba? Lalu Wiwin pun tidak bisa melawan. Dia bilang, ya udah, tapi kamu jangan macam-macam ya. Dan di saat itu, Herdis pun mulai menanyakan, kamu sudah periksa ke dokter kandungan belum? Atau tes pack? Wiwin menjawab dengan singkat, sudah. Bagaimana hasilnya? Sudah kamu gugurkan? Dan Wiwin di saat itu menjawab, sudah aku gugurkan. Namun mimik wajah Wiwin terlihat seperti orang berbohong. Lalu Herdis menanyakan lagi, mana kok gak ada bekasnya? Kok kamu tidak merasa kesakitan? Kamu bohong ya? Dan di saat itu, Wiwin kebingungan harus menjawab apa. Dan dia pun emosi. Dia bilang, kamu ini apa sih? Aku sudah menggugurkan kandungan itu. Ya aku gak apa-apa karena sudah sembuh. Herdis tidak dengan begitu saja percaya. Dan dia merasa hal ini tidak masuk akal. Dia berkata, enggak, ini gak masuk akal sama sekali. Kamu pasti berbohong kan? Dan dia meraba-raba tubuh Wiwin, memutar-mutar tubuh Wiwin untuk memastikan kalau Wiwin memang sudah menggugurkan kandungannya. Nah lalu karena merasa ada yang tidak beres dan Herdis ini merasa kalau Wiwin sudah benar-benar membohonginya, akhirnya Herdis benar-benar marah dan terpancing emosinya. Dari situlah keduanya akhirnya terlibat cekcok hebat. Wiwin di saat itu berbicara dengan nada tinggi. Dia marah-marah dan begitu juga dengan Herdis. Pertengkaran mereka tersebut membuat Herdis dengan refleks tiba-tiba melayangkan 2 kali pukulan pada wajah Wiwin dengan menggunakan kepalan tangan kosong. Wiwin di saat itu tidak menyangka dan dia berkata, gila ya kamu tega sama aku, kamu jahat banget, kamu kenapa pukul aku? Kemudian
Herdis yang sedari awal memang sudah memiliki rencana jahat, akhirnya mengeluarkan kayu yang sudah dia persiapkan dari rumah. Pada saat itu, dengan gelap mata, Herdis ini mendorong tubuh Wiwin hingga tersungkur jatuh dan kemudian memukulkan kayu yang berdiameter 15 cm itu ke kepala Wiwin. Pukulan yang dilayangkan tidak hanya sekali, melainkan 5 kali pukulan. Pukulan tersebut benar-benar dengan sekuat tenaga, sampai-sampai kayu yang digunakan untuk memukul kepala Wiwin sampai patah saking kencangnya. Karena perlakuan jahat dari Herdis tersebut, Wiwin pun terjatuh lemas. Dia mencoba untuk melakukan perlawanan, namun di saat itu tenaga Herdis itu jauh lebih kuat. Dan Herdis yang melihat Wiwin tetap melawan ketika dipukul, akhirnya semakin menjadi-jadi. Dia kemudian mengeluarkan satu senjata lagi yang dia bawa, yaitu sebuah pisau karambit yang ada di tasnya. Kemudian tanpa berpikir panjang, dia melihat Wiwin yang sudah tergeletak lemas. Herdis langsung menusukkan pisau itu di bagian rusuk kekasihnya tersebut. Tusukan tersebut menyebabkan luka yang serius pada Wiwin. Cairan merah mulai mengucur deras. Wiwin hanya bisa merintih kesakitan. Dia tidak menyangka kalau dia akan menghadapi hal semengerikan ini dari sang pacar. Tidak cukup sampai di situ, Herdis merasa tidak puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia ingin Wiwin ini meninggal dunia di tangannya. Lalu akhirnya dengan gelap mata, Herdis melakukan hal yang sangat sadis, yaitu menusukkan kembali sebanyak 3 kali di bagian leher Wiwin. Hingga akhirnya cairan merah semakin mengucur deras dan Wiwin pun meninggal seketika. Di saat itu Herdis sempat tersenyum puas dan lega karena permasalahan yang dihadapi dia rasa sudah selesai. Namanya tidak akan buruk karena kehamilan dari sang kekasih. Setelah mengeksekusi Wiwin, dia mencoba untuk memastikan apakah Wiwin benar-benar sudah meninggal. Setelah itu, dia menyeret jasad Wiwin untuk disembunyikan di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi ketika dia mengeksekusi. Pada saat itu, Wiwin diletakkan begitu saja dengan ditutupi sedikit dedaunan. Kemudian, setelah semuanya dirasa cukup, Herdis pun pulang meninggalkan lokasi tersebut. Mulalah pada saat itu, pihak keluarga dari Wiwin merasa khawatir kenapa Wiwin belum kunjung pulang juga. Hingga singkat cerita, keluarganya sempat menghubungi Wiwin, namun tidak ada jawaban sama sekali. Lalu singkat cerita, di tanggal 29 September tahun 2023, tepatnya di sore hari, ada seseorang yang bernama Marikin. Dia ini adalah seorang pemulung yang berusia 47 tahun. Di saat itu, dia sedang mencari-cari rongsokan di sekitar kampung Puteran Kaler, Desa Puteran, Kecamatan Pagurageng, Kabupaten Tasikmalaya. Dan tibalah dia di sebuah kebun durian yang merupakan lokasi kejadian. Pada saat dia sedang mencari-cari rongsokan, Marikin ini melihat ada sesuatu di balik semak-semak. Pada saat itu dia melihat seperti ada kepala manusia. Dia berpikir, siapa ya yang membuang patung di sini? Ucapnya dalam hati. Awalnya Marikin ini mengira kalau itu adalah patung manekin. Namun karena penasaran dan dia berpikir manekin juga terbuat dari plastik dan bisa dia pulung, akhirnya dia kemudian mendekati kepala tersebut. Semakin dia mendekati, dahinya mengkerut. Dia merasa ada yang aneh. Dia lihat manekin tersebut seperti dikerubungi lalat, dan saat dia melihat semakin dekat, dia kaget. Ternyata benda yang dia kira patung tadi terdapat bercak cairan merah di sekujur tubuh, terutama di kepala. Dan dia pun refleks, astagfirullahalazim, ya Allah, mayat. Dan penuh ketakutan, kemudian Marikin ini berlari menghampiri keramaian warga, yang mana pemukiman warga tidak jauh dari tempat tersebut. Di saat itu Marikin ini berteriak, tolong, aduh ya ampun, di sana saya lihat ada mayat, tolong, tolong, teriak Marikin. Dan hal itu ternyata menghebohkan warga di sekitar pemukiman. Dan perlahan warga mulai berkumpul dan berbondong-bondong menanyakan kepada Marikin apa yang dia temukan. Dan Marikin di saat itu langsung mengajak warga ke lokasi di mana tempat dia menemukan jasad tersebut. Warga yang melihat jasad itu merasa sangat kaget, dan salah satu dari mereka kemudian langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Lalu kemudian, tidak lama setelah mendapatkan laporan, jajaran Polsek Pagurageng beserta tim Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota langsung menuju ke lokasi. Setibanya pihak kepolisian di sana, evakuasi langsung dilakukan. Pada saat dilakukan identifikasi, pihak kepolisian menemukan adanya luka-luka seperti terkena benda tumpul di bagian kepala dan leher. Dan kemudian ada juga bekas luka
akibat terkena senjata tajam. Dari tanda-tandanya, jasad tersebut adalah jasad korban eksekusi. Dan kemudian pihak kepolisian langsung membawa jasad tersebut ke Rumah Sakit Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk dilakukan otopsi. Pada saat itu, pihak kepolisian juga mengamankan patahan kayu yang menjadi alat bukti. Dan singkat cerita, setelah dilakukan otopsi, identitas dari jasad pun terungkap, yang mana jasad ini adalah jasad seorang perempuan yang bernama Wiwin. Dari beberapa barang bukti yang ditemukan di lokasi, terdapat sidik jari dari pelaku. Lalu, tanpa berlama-lama, pihak kepolisian mengetahui identitas dari sidik jari tersebut. Kurang dari 12 jam setelah penemuan jasad tersebut, tepat di tanggal 30 September tahun 2023, dini hari, pihak kepolisian langsung menuju ke rumah Herdis, kekasih dari Wiwin. Pada saat itu, Herdis yang berada di rumahnya di wilayah Kecamatan Panumbangan Ciamis sempat melakukan perlawanan. Dia berusaha untuk melarikan diri karena mengetahui polisi yang datang ke rumahnya untuk menangkap dia. Akibatnya, karena melakukan perlawanan, pihak kepolisian pun menembak kedua kakinya dan timah panas menembus kedua kakinya tersebut. Dalam keadaan terbincang-bincang, pihak kepolisian kemudian meringkus dan membawa Herdis. Pada saat dibawa ke kantor polisi dan dilakukan beberapa pemeriksaan, Herdis sempat mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya. Namun karena terus didesak, akhirnya Herdis mengakui perbuatan kejinya tersebut. Lalu setelah itu, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga Wiwin. Keluarga Wiwin diberitahu oleh pihak kepolisian jika Wiwin telah tewas dieksekusi oleh seseorang yang bernama Herdis. Pihak keluarga tentu merasa kaget karena yang mereka tahu Herdis adalah kekasih dari anak mereka. Dan mereka pun berteriak histeris menangis menuju ke rumah sakit untuk menengoki jasad anak mereka. Warga sekitar yang merasa iba terhadap keluarga Wiwin justru menjadi panas dan ingin sekali mengeksekusi si pelaku, yaitu Herdis. Bahkan pada saat siang sehabis Herdis ditangkap, warga sempat berkumpul ingin mendatangi rumah pelaku. Namun di saat itu, petugas dari Polsek dan Koramil Panumbangan dengan cepat datang ke lokasi mengamankan rumah dari pelaku. Di saat itu polisi menjelaskan kepada warga jika yang bersalah adalah Herdis, bukan keluarganya. Sampai pada akhirnya, kegeraman warga terhadap pelaku bisa diredam dan warga pun bubar. Lalu atas kejadian ini, Herdis dikenai pasal 340 KUHP terkait eksekusi berencana, yang mana dia bisa terancam hukuman mati. Itu dia sobat, kisah dari Herdis dan juga Wiwin, sepasang kekasih yang tadinya saling mencintai namun berakhir dengan eksekusi yang sadis hanya karena kepanikan dari Herdis. Di dalam berita ini tidak ada yang menjelaskan apakah benar Wiwin ini hamil atau tidak. Sampai saat sekarang ini belum ada keterangan yang lebih lanjut dari pihak kepolisian. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.